Dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 demikian firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca pagi ini, pada Rabu pagi ini tanggal 16 Agustus 2023. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Besok hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 adalah hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia tercinta. Dan bertepatan pula hari ulang tahun saya memasuki usia 67 tahun. Tuhan sudah lahirkan saya 17 Agustus tahun 1956. Dan besok tanggal 17 Agustus tahun 2023 saya dipelihara Tuhan dari sejak hari pertama saya lahir di bumi ini, 17 Agustus tahun 1956. 67 tahun yang lalu saya sudah ada di muka bumi karena anugerah Tuhan. Untuk itu saya bersyukur kepada Bapa di surga. Dan saya sebagai hamba Tuhan dipilih Tuhan Yesus, ditetapkan untuk maju terus dalam pekerjaan Tuhan sampai Tuhan sudah datang kembali. Karena saya masuk di dalam bagian orang kudusnya Tuhan bersama Bapak Ibu. Ayo kita masuk, sama-sama kita memasuki di dalam pilihan Tuhan, disebut orang kudusnya Tuhan. Dalam Yudas pasal 1 dikatakan nanti Yesus akan datang bersama beribu-ribu orang kudusnya Tuhan. Salah satunya saya bersama Bapak Ibu saudara semua, anak-anak cinta Yesus. Kita makin hari mau cinta Tuhan Yesus. Dan saya mau menyanyikan pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Amin. Dia satu-satunya Tuhan Juru Selamat. Tidak ada pribadi lain yang sudah Tuhan ciptakan kita semua. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Amin. Bapa, amin, haleluya. Engkau sungguh baik, amin, haleluya. Kasih-Mu melimpah, amin, haleluya. Di hidupku, amin, haleluya. Bapa, haleluya. Ku berterima kasih, haleluya. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, amin, haleluya. Ku naikkan syukurku, amin, haleluya. Buat hari yang Kau beri, haleluya. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, amin, haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu sebesar setia di sepanjang hidup, amin. Kalau Tuhan sudah pelihara hidup Bapak Ibu saudara semua sampai hari ini tanggal 16 Agustus. Mungkin kalau di antara Bapak Ibu ada ulang tahun, saya ucapkan selamat hari ulang tahun, happy birthday. Kalau saya besok, untuk itu pada hari ini saya diizinkan Tuhan menyanyi dari sekarang. Saya menyanyikan Bapa Engkau sungguh baik. Karena besok 17 Agustus bertepatan dengan Dirgahayu Republik Indonesia tercinta, usia 78 tahun. Semua karena anugerah Tuhan. Biar setiap kita makin hari kita mau cinta Tuhan, makin hari makin mengasihi Tuhan. Ku naikkan syukurku, amin, haleluya. Buat hari yang Kau beri, amin. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, amin, haleluya. Selalu baru
dan tak pernah terlambat. Pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidup. Ku naikkan syukurku, amin, buat hari yang Kau beri, amin. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, amin, haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidup. Dalam Yesaya pasal 43 ayat yang keempat, oleh karena Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi Engkau. Itulah firman Tuhan, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidup. Maka aku akan memberikan manusia sebagai ganti-Mu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga aku jadikan. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripada-Ku. Itulah firman Tuhan. Naikkan syukurku, amin, haleluya, buat hari yang Kau beri, amin, haleluya. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, amin, haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidup. Ya Tuhan, punya-Mu kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, Punya-Mu kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus yang sangat Ku-cintai. Amin, haleluya. Ku naikkan syukurku, amin, haleluya, buat karya Kau beri, amin, haleluya. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, amin, haleluya.
haleluya. Ampunilah semua dosaku, sucikanlah hatiku, pikiranku, mulutku, untuk kami baca firman-Mu Tuhan. Ku simpan dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepadamu Tuhan. Pakailah hidupku ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang sempurna, buat selama-lamanya. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya. Amin. Selamat pagi, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus pada Rabu pagi ini tanggal 16 Agustus 2023. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Kata firman Tuhan Yesaya 43:4, oleh karena engkau berharga di mata Tuhan dan mulia, dan Tuhan berjanji, aku ini mengasihi engkau. Amin. Ayat 11 dikatakan, akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Amin. Bangga kita punya Yesus Kristus, kan kita berharga dan mulia, dan Tuhan Yesus cinta kita semua. Amin. Mari kita mau kembali kepada firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Yesus Kristus, karena sesuai dengan firman Tuhan Yesaya 43:11, akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku, kata firman Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman. Kita bersyukur karena Tuhan pelihara kita. Kita sudah pelihara sama Tuhan di bulan Agustus. Berarti 4 bulan lagi kita diizinkan Tuhan masih berjalan memasuki di tahun 2023. Dan setelah itu nanti bulan Januari 2024 kita minta pimpinan Roh Kudus, dan supaya kita hidup melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita kembali kepada firman. Saya mau baca Yeskiel pasal 6 ayat 1-14. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu ke gunung-gunung Israel, dan bernubuatlah melawan mereka. Katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarkanlah firman Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah. Sungguh aku akan mendatangkan perang atasmu, dan aku akan membinasakan bukit-bukit pengorbananmu. Mezbah-mezbahmu akan menjadi sunyi sepi, dan pedoman-pedomanmu akan dirusak. Dan aku akan merebahkan orang-orangmu yang terbunuh di hadapan berhala-berhalamu. Aku akan menyempakkan mayat-mayat orang Israel di hadapan berhala-berhala mereka, dan menghamburkan tulang-tulangmu keliling mezbah-mezbahmu. Di mana saja kamu diam, kota-katamu akan menjadi runtuhan, dan bukit-bukit pengorbananmu akan menjadi sunyi sepi, supaya mezbah-mezbahmu dihancurkan dan ditinggalkan sunyi sepi. Berhala-berhalamu diremukkan, ditiadakan, pedoman-pedomanmu diluluhkan, dan buatan-buatan tanganmu dihapuskan. Dan orang-orangmu yang terbunuh akan berban di tengah-tengahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Tetapi sebagian, yaitu yang terluput daripada, akan kutinggalkan hidup di antara bangsa-bangsa, bila mana kamu dihamburkan ke negeri-negeri itu. Di sana di tengah-tengah bangsa-bangsa, kemana mereka dibawa tertawan, orang-orang terluput dari antara kamu akan mengingat kepadaku, tatkala aku mengembalikan hati mereka yang berzina itu, yang sudah menjauh daripadaku, dan mengalihkan mata mereka yang selalu berzina dan mengikuti berhala-berhala mereka. Maka mereka sendiri akan merasa mual melihat kejahatan yang mereka lakukan, dan melihat segala perbuatan mereka yang keji. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, dan bukan cakap angin, kalau aku berfirman hendak menjatuhkan malapetaka ini ke atas mereka. Beginilah firman Tuhan Allah, bertepuklah dan entakkanlah kakimu ke tanah, dan serukanlah awas oleh sebab segala perbuatan kaum Israel yang keji dan jahat. Mereka akan rebah mati karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Yang jauhkan mati karena sampar, yang dekat akan rebah karena pedang, dan yang terluput serta terpelihara akan mati karena kelaparan. Demikian aku akan melampiaskan amarahku kepada mereka. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan.
tatkala orang-orang mereka yang terbunuh berrebahan di tengah-tengah berhala-berhala mereka, keliling mezbahnya, ya, di atas setiap bukit yang tinggi dan di atas semua puncak-puncak gunung, di bawah setiap pohon yang rimbun dan setiap pohon teramat yang penuh cabang-cabang, di tempat mana mereka membawa korban persembahan yang harum bagi semua berhala mereka. Ayat 14 yang terakhir. Aku akan mengacungkan tanganku melawan mereka, dan tanahnya di mana saja mereka diam akan kubuat menjadi musnah dan sunyi sepi, mulai dari padang gurun sampai ke Riblah, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca, Yeskiel pasal 6 ayat 1 sampai 14, dengan tema di ayat yang ke-7, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Amin. Dan melalui firman Tuhan pada pagi hari, mari kita makin hari makin takut sama Tuhan. Hormati Tuhan Yesus. Taatlah kepada perintah firman Tuhan. Jangan pernah bandel seperti bangsa Israel. Tuhan marah, wajar Tuhan marah. Karena mereka itu, dia seringkali nyakiti hati Tuhan. Seperti di ayat yang ke-11b. Oleh sebab segala perbuatan kaum Israel yang keji dan jahat, mereka akan mati karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Keji dan jahat. Seringkali mereka tidak bertobat, saudara. Ya, mereka menyembah bukit-bukit pengorbanan. Ya, mereka menyembah berhala-berhala. Mereka selalu nyakiti Tuhan. Padahal Tuhan itu sangat baik. Tuhan sudah banyak menolong bangsa Israel. Senantiasa dipelihara sama Tuhan. Tapi mereka berbuat kejahatan keji. Maka marah Tuhan. Tuhan nyatakan kebesarannya, dihancurkan sama Tuhan. Supaya mereka sadar, kata firman Tuhan, bahwa kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian firman Tuhan pembelajaran buat kita semua. Supaya kita jangan seperti bangsa Israel yang selalu nyakiti hati Tuhan. Tapi sebaliknya, mari kita semua komitmen untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk membuat hati Tuhan senang, itu hiduplah di dalam firman Tuhan. Kalau Tuhan sudah katakan jangan menyembah patung, marilah jangan kita menyembah patung, tapi sembah kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan berfirman di dalam Mazmur di 150 ayat yang ke-6. Apa kata janji Tuhan? Mazmur 156 dikatakan demikian firman Tuhan. Saya buka Alkitab ini. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Di ayat yang ke-1 saya mau baca, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawala yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai kebesarannya yang hebat. Kebesaran Tuhan hebat. Ya, sudah saya bacakan Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang di dalamnya kita selamat. Itu hanya di dalam dia, Yesus Kristus. Mari kita senantiasa menyembah kepada Tuhan. Hanya kepada dia yang kita sembah. Saya dan firman Tuhan, ya. Biarlah segala bernafas memuji Tuhan. Biar orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Pada waktu kita tidur, pada waktu kita bangun, dimanapun kita berada, senantiasa kita memuliakan Tuhan. Dan hiduplah di dalam firman Tuhan. Marilah membuat hati Tuhan senang, membuat hati gembira, sehingga kita menjadi perkenanan Tuhan. Tuhan mau pakai Bapak Ibu Saudara semua. Dan kita berdoa besok Indonesia dirgahi Republik Indonesia yang ke-78 tahun. Termasuk mungkin di antara Bapak Ibu yang ulang tahun seperti saya. Sama-sama saya mau berdoa. Dan besok saya mau menyanyi kedua Indonesia Raya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan maha baik, maha sempurna, maha agung, maha segala-galanya. Dan kita makin hari mau cinta Tuhan. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Hiduplah menjadi perkenanan Tuhan. Maka Tuhan bersama kita. Dan bahkan Tuhan akan angkat kita masuk di dalam kerajaan surga bersama-sama. Katakan, Bapa. Amin, haleluya. Engkau sungguh baik. Amin, haleluya. Kasih-Mu melimpah. Amin, haleluya. Di hidupku. Amin, haleluya. Bapa, amin, haleluya. Ku berterima kasih, haleluya.
berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Amin, haleluya. Ku naikkan syukurku, amin, haleluya, buat hari yang Kau beri, amin, haleluya. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, amin, haleluya, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perenjaan. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terpujilah Bapa kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus bersama kita. Dan makin hari kita menyenangkan hati Tuhan, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus Immanuel. Amin. Haleluya.